sama-sama. Saya mau bahas, saya akan bahas yang latihan kita minggu lalu. Saya kasih nama di sini ya. Tadi catatan chapter 3, yang ini tugas 25 Agustus. Semua, mari masukkan tanggal 1 November semua balance-nya itu ke dalam ledger account. Kita punya ledger account apa saja. Sesuaikan dengan yang ada di sini. Di sini kita punya cash. Cash itu debit atau kredit? Debit. Cash itu nomornya 101. Kemudian siapkan itu berarti di sebelah debit. Tuliskan di sini. Kalian harus mengerjakannya harusnya seperti ini. Karena ini tanggal 1 ya. Kalian boleh juga berikan itu ada tanggalnya 1 seperti ini teman-teman. Nah, begini. Kemudian, account receivable. Siapkan ya. Di sini kalian siapkan ada account receivable. Sudah benar waktu mengerjakan tugasnya. Account receivable itu juga aset. Jadi debit seperti ini. Nah, ketika ini debit, kita siapkan. Cash itu paling panjang, karena cash itu paling banyak biasanya. Nomor akunnya kalau ada berikan, kalau tidak ada biarkan. Nah itu dibuat semua ya. Mulai dari cash, account receivable, supplies, equipment itu kalian buat semuanya. Siapa yang kebingungan ketika membuat ini pertama kalinya? Untuk poin A-nya dulu. Siapa yang kebingungan? Saya, Miss. Apa yang dibingungkan? Silakan diceritakan. Saya bingungnya ini, Miss. Yang perintah yang 1 November itu tadi. Iya, kenapa? Enter 1 November balance in ledger account. Maksudnya seperti ini aja. Saya kira itu yang November 8 ini bakal ikutan juga gitu loh. Jadi yang November bakalan 8 ikut tapi di poin C. Ya nggak apa-apa, bakalan ikut tapi di poin C kan. Nggak masalah. Oh. Tapi yang pertama ini, yang ini cuma tanggal 1 aja atau gimana? Cuma tanggal 1 aja. Tapi kalian kerjanya nyambung, jadi nggak usah buat berkali-kali. Coba deh, tunggu saya praktekkan ya. Oke, makasih, Miss. Jadi memang yang A, yang C, sampai bahkan yang nanti terakhir itu memang harus satu kesatuan. Memang nggak boleh dipisah-pisah, betul itu. Nggak apa-apa, memang harus satu kesatuan. Tapi untuk yang A dulu, yang A itu yang seperti kita lakukan ini sekarang. Nah, accumulated depreciation kalian sudah benar nggak? Accumulated itu kredit loh, benar nggak? Accumulatednya kredit. Semua yang di sini kredit ya. Terus itu ada account payable juga kredit. Kalian tanyakan seperti itu, biar saya tahu apa yang sudah kalian lakukan itu benar atau salah waktu tugasnya. Ini saya persingkat hari ini, biar waktu saya nggak habis untuk menuliskan hal-hal yang minor. Ini nomor akunnya dilengkapi sendiri ya. Saya hanya menuliskan saldo-saldonya saja. Account payable-nya 2.600 kredit. Kalian lengkapin sendiri kalau di sana ada nomor akunnya. Kemudian di sini ada unearned service revenue. Saya mengerjakan pelan-pelan begini. Tujuannya itu biar kalian bisa membayangkan yang kalian lakukan waktu kerja tugas ini tuh harusnya seperti apa gitu loh. Saldo debit dan kreditnya mulai dihafalkan ya. Siapa tahu saya ngasihin sesuatu tapi tanpa debit dan kredit, kalian harus hafalin mereka tuh saldo normalnya di mana. Aset, debit, kemudian liability, kredit, capital, kredit, drawing, debit, revenue, kredit, expense, debit. Nah, setelah poin A-nya selesai, poin A-nya itu harusnya seperti ini. Kalian siapkan semua T-account. T-account itu adalah general ledger, bentuknya seperti huruf T, makanya disebut dengan T-account. Berikan semuanya itu adalah tanggal 1. Sekali lagi nomor akunnya saya nggak sempat ya kalau nulis semuanya.
Ya, itu adalah poin A, teman-teman. Poin A-nya pahami sampai di sana. Lalu yang B, jurnallah semua transaksi bulan November. Silakan dibuat jurnalnya. Nah, ini kalau ngomongin jurnal, baru kembali ke yang kita kemarin itu. Formatnya dihafalin sendiri ya, yang ada nama perusahaan, judul laporan. Saya cuma menjelaskan tentang jurnalnya biar cepat. Mari kita buat satu persatu jurnalnya. Jurnalnya kita akan membuat dari yang pertama, tanggal 8 November. Ezel, tolong dicari dari poin plus yang saya berikan ke kamu. Yang belum punya poin sama sekali, panggil namanya, Sel. Oke. Stephen Gunawan. Silakan, Stephen Gunawan. Stephen Gunawan. Kalau belum segera respon, panggil yang lain dulu. Stephen segera nyusul ya. Lanjut, Sel. Calvin Giovanni. Calvin Giovanni, tadi pagi saya kelihatan ada Calvin. Iya, ada. Ya, tanggal 8 November. Membayar 1.700 untuk gajinya karyawan. Iya. 700-nya itu gajinya bulan Oktober. Dipisah ya. Salary payable sama salary expense. Gimana? Jadi salary Membayar payable-nya 700. Gini, sebentar. Di sini ada salary and wages payable. Kebetulan di atas tadi itu ada yang berhubungan dengan gaji itu 700, Calvin. Iya, jadi 700 salary itu ada hubungannya untuk bulan Oktober. Yang 1.700 lainnya berarti gimana? 1.700 kurangi, aku bikinnya ada 3. Salary payable 700 di debit sama salary expense di debit 1.000, terus cash-nya di kredit 1.700. Benar, kamu bikin seperti apa? Salary and wages payable, terus salary and wages expense gitu. Iya. Terus Salary kreditnya expense sama kreditnya cash. Cash-nya 1.700, terus Iya, itunya tak bisa 700 sama 1.000. 700 sama 1.000. Iya. 700-nya kok tahu? Ya itu tadi, ngambil dari Yang sini. di atas, iya. Ya, salary and wages payable-nya ada hutangnya 700, kemudian kalau dia memang harus bayar 1.700, ya 700-nya utang, 1.000-nya expense. Boleh, oke. Kemudian tanggal 10, Kelvin jawab apa, Vin? Receive 3620 cash from customer account. Menerima 3.620 cash dari customer yang dulunya kredit berarti. Cash-nya debit. Ini kan dulu ada account receivable toh. Iya. Sekarang pelanggannya itu melunasin piutangnya. Berarti cash-nya debit, kemudian Terus kreditnya itu account receivable. nilainya berapa? 3.620. Oke, 3.620. Betul. Calvin Giovanni. Dicatat Ezel plusnya. Lanjut, habis Calvin Giovanni, Sel, yang belum dapat poin lagi di kelas kita. Agustinus Haryanto. Silakan, Agustinus Haryanto. Stephen Gunawan, masih ditunggu responnya. Agustinus, halo Agustinus. Lagi Sel, biar cepet Sel, habis di bawahnya Agustinus. Alvin, tugasmu yang nggak respon saya, Stephen Gunawan, Agustinus, itu di tracking, Vin. Iya. Tugasnya ada apa enggak? Ada kok enggak respon. Terus lanjut, di bawahnya Agustinus siapa, Sel? Christopher Evan. Christopher Evan Quinn tadi. Iya. Nggak ada mikrofonnya, di skip, Sel. Oke, Stefan Setiawan. Stefan Setiawan. Kalau cara unmute-nya sudah tahu ya, di pojok kiri itu ada tombol mikrofon. Nah, kalian klik. Halo juga. Nomor 12, menerima 3.100 cash dari servis yang sudah dilakukan selama bulan November. Van, kamu bikin jurnal apa? Stefan apa Steven tadi? Stefan, Bu. Oh ya, Stefan. Van, kamu bikin jurnal apa, Van? Cash-nya di debit, service revenue-nya di kredit. Bagus. Cash to service revenue. Oh iya, saya mau nyampaikan satu hal yang berguna buat kalian ujian nanti. Kalau saya di sini sudah punya akunnya ya. Misalnya akunnya namanya service revenue. Kalian harus ikutin di sini service revenue. Kalau di sini saya belum punya akunnya, kalian berarti bebas. Revenue saja boleh, service revenue boleh, atau yang lain juga boleh.
3.100 kas. Teman-teman yang lain, kalau ada yang belum paham, langsung disela ya. Di kelas saya begitu ya. Kalau ada yang belum paham, langsung kalian sela. Terima uang cash, kemudian muncul pendapatan. Oke, 15, tanggal 15 November. Fun. Membeli equipment secara Bu. kredit 2.000. Jurnalmu apa? Equipment sama account payable. Bagus. Equipment to account payable. Nilainya sebesar 2.000. Oke, plus Stefan Setiawan. Di bawah Stefan Setiawan ada siapa? Ezel. Karina Budianto. Silakan Karina. Ada yang izin tadi pagi sama saya, kayaknya Karina deh. Iya, Karina. Iya. NRP 241 ya? Nggak hadir, sakit. Ganti yang lain, Sel. Richard Bryan. Richard Bryan, silakan Richard Bryan. Richard Bryan. Kelihatannya juga nggak hadir hari ini. Oke, nggak usah. Lanjut, skip lagi. Siapa lagi, Sel? Vigo Farel. Vigo Farel, belum kerja tugas, skip dulu. Axel Livian. Silakan. Yang disebut tadi siapa namanya? Axel Livian. Axel Levian. Axel Levian Haryanto. Iya. Ayo, Sel. Mana suaranya, Sel? 17 November. Membeli supply on account. Membeli supply secara kredit. Jurnalnya apa, Asel? Supplies di debit sama account payable. Oke. Supplies on account berarti membeli supply secara kredit 700. Lanjutkan lagi tanggal 20. Account payable sama cash. Paid creditor on account. Betul ya. Account payable, kita punya hutang-hutang itu mau kita bayar. Berarti account payable to cash 2.700. Axel Levian plus. Esel, di bawah Axel ada siapa? Jeremia Arga. Jeremia Arga. Halo, Jer. Ya, Bu. Sudah kerja tugas? Sudah, Bu. Oke. Tanggal 22. Membayar sewa bulan November. Apa jawabanmu? Rent expense to cash. Bagus. Rent expense to cash. Jeremy, tahu nggak kapan kita membuat jurnal prepaid rent to cash? Kapan kita buat jurnal rent expense to cash? Kok tahu ini rent expense to cash? Kok bukan prepaid rent to cash? Tahu dari mana? Soalnya udah bayar duluan. Sudah bayar duluan seperti apa? Sudah bayar duluan itu malah harus membuat prepaid loh. Justru karena di sini kita bulan November, bayar sewanya bulan November, makanya itu namanya expense. Kalau kita November, bayar sewanya buat tahun depan, itu baru namanya prepaid rent. Itu penjelasannya. Tanggal 25, Jeremy, membayar gaji 1.700. Jawabanmu adalah? Salaries and wage expense. To Salaries cash. and wages expense to cash. To cash. Sama konsepnya begitu. Kalau misalnya kita sudah bayar gaji, berarti kan sudah ada expense. Kalau kita langsung bayar berarti to cash. Kalau belum bayar berarti ini masih payable gitu ya teman-teman. Oke, plus Jeremia Arga. Terpaksa ya, kalau misalnya saya open pertanyaan, yang jawab tadi Felis, Tiffany, Gloria, Gabriela, William, itu namanya sudah terngiang-ngiang sih kalau di saya mulai hafal. Nah, saya ajak teman-teman gini, dipanggil paksa seperti ini, kenapa? Ya, supaya kita sama-sama bisa lulus ya. Jadi kalau poinnya masih kurang waktu tesnya, bisa saya tambah. Tapi kalau kalian nggak pernah aktif, saya bingung poin penambahannya dari mana. Oke, lanjut di bawah Jeremia Arga, Sal. Ada siapakah di bawah Jeremia Arga? Sal? Merlin tapi belum kerja tugas. Oh, jangan. Lanjut. Yang belum ada poinnya sama sekali aja. Abigail Josephine. Silakan, Abi.
Abigail Josephine. Ya, Ya. Ibu. Nomor 27 November. Sudah perform service, tapi on account ya. Jadi kita sudah kerja, tapi masih nagih customer-nya, belum dibayar. Apa itu jurnalnya? Account receivable to service revenue. Betul. Account receivable to service revenue. Berapa besarnya? 2.200. Oke, 2.200. Jurnal terakhir tanggal 29 November. Menerima 600 dari customer untuk servis yang masih akan dilakukan di masa akan datang. Jadi kita belum kerja tapi sudah terima uang. Cash to unearned service revenue. Ya, cash to unearned service revenue. Ingat ya, yang tadi saya bilang, Abi. Kalau saya bikin soalnya nggak ada akunnya, kalian bebas kasih nama akunnya. Tapi kalau di sini saya sudah bikin nama akun namanya unearned service revenue, di sini harus unearned service revenue. Teman-teman dari angkatan yang atas, selain angkatan semester 1, kemudian dari semester 1 perhotelan, semester 1 akuntansi bisnis dan pajak. Ini saya bahasnya kilat. Kenapa? Saya butuh waktu nanti agak lama di yang penyesuaiannya. Lagi pula ini sudah kalian kerjakan di rumah, kurang lebih dalam waktu 5 harian kerja kan. Jadi harusnya ini sudah bisa kalian pahami soalnya dan juga jawabannya. Makanya saya cepat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kebingungan dalam memilih akun, apakah ini atau itu, begitu? Silakan disampaikan. Jadi, yang itu tadi proses yang A, yang ini adalah proses yang B. Bisa disimak begitu? Yang tadi A, kemudian yang barusan dilakukan itu B. Nah, bagaimana kalau yang B semua ini saya kasih warna hijau? Terus ya, saya mau postingkan itu ke dalam buku besar. Itu adalah perintah yang C. Jadi kalian melakukan perintah yang C adalah posting jurnal yang tadi, post to the ledger account. Nah, ini silakan diposting ke ledger account. Caranya bagaimana? Salary and wages payable 700 debit tanggal 8. Cari salary and wages payable. Ini sudah ketemu? Salary and wages payable tanggal 8. Debit 700. Begitu cara kerjanya? Siapa yang bingung? Lagi. Salary and wages expense. Loh, di sini kok belum ada? Tambahkan. Di sini kan kalian harus menambahkan ya. Beberapa akun lagi. Saya tambahkan ya di sebelah sini ya, biar nggak mengganggu yang tadi. Ada yang harus kalian tambahkan tuh, service revenue. Kemudian ada depreciation expense. Lalu ada supplies expense. Nanti waktu kita belajar habis tes 1, kalian akan tahu. Kenapa kalau yang revenue sama expense itu nggak ada start saldonya. Tapi kalau yang tadi, loh kok dimulai dari angka tertentu. Nah, itu akan terjawab ketika sudah belajar closing nanti. Lanjutkan di sini. Selain itu ada salaries and wages expense. Kemudian ada yang terakhir rent expense. Kita siapkan dulu tambahan-tambahannya yang akun-akun tadi belum ada. Kenapa kok tadi ada saldonya ini enggak? Nanti ya, tunggu jurnal closing. Ini memang adalah akun-akun revenue dan expense yang tidak dimulai dari saldo. Dia selalu mulai dari 0. Saya kembali ke sini. Salary and wages expense 1.000 tanggal 8. Saya posting di sini tanggal 8. Salary and wages expense-nya 1.000. Tadi jawaban dari Kelvin Giovanni. Terus cash-nya kredit 1.700. Saya cari di account-nya cash. Kasih tanggalnya tanggal 8, kemudian kredit 1.700. Siapa yang bingung tentang posting? Ikuti saya pelan-pelan ya. Cash tanggal 10, debit 3620. Cash tanggal 10, debit 3.620. Lagi. Account receivable kredit tanggal 10. Berarti tanggal 10, account receivable-nya kredit 3620. David, sudah mulai bisa, Fit. Yang tadi kamu pertanyakan itu loh, Fit. Sekarang sudah paham belum?
Jadi memang T-account-nya bakalan jadi 1, Fit. David, di manakah David yang tadi bertanya ke saya? Gimana, Fit? Sudah paham sekarang? Memang T-account-nya jadi 1, tapi ya pelan-pelan dulu seperti ini. Ini nanti teman-teman kan dapat file dari saya ya. Dilihat ya, saya ngasih ininya dari mana. Sekali lagi ya, nomor akun, tanggal, saya nggak sempat teman-teman. Kalau harus menyajikan kerja sama kalian pelan-pelan begini, saya nggak bisa, nggak sempat nanti. Jadi untuk nomor akun dan tanggal ini dilengkapi sendiri ya. Saya cuma bantu lengkapin postingnya. David sudah semakin paham, Fit. Kamu mau mewakili teman-temanmu, Fit, soalnya. Paham. Oke, paham ya. Iya, bagus. Jadi, rent expense, cari dari sini, rent expense. Kemudian cash. Nah, ini cash. Salary and wages expense, cari debit. Kemudian cash-nya, kredit. Account receivable, debit. Service revenue, kredit. Cash-nya lagi, debit. Kemudian unearned service revenue-nya, kredit. Nah, lakukan cara yang sama, begitu terus. Yang hitam itu dari saldo awal, yang saya kasih warna hijau itu berarti dari jurnal umum poin B. Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Miss, ini Revin bertanya Miss di chat Miss. Yang tanggal 12 itu kalau misalnya service performanya di bulan Desember gimana Miss? Kalau misalnya yang nomor berapa, tanggal berapa, 12 tadi ini? Di perform di bulan Desember. Receive cash for service, oh iya. Receive cash perform tapi bulan, oh kamu tanyanya kalau Desember. Iya Miss. Kalau Desember ya sama dengan future service. Future service tadi yang tanggal paling terakhir. Kapan berarti? Apa jurnalnya tadi, Carlo? Tanggal 29 ya Miss. Yang tadi paling terakhir itu, cash to unearned service revenue. Kalau kita terima cash, kemudian servisnya perform November, terima cashnya November, berarti cash to service revenue. Nah, kalau sudah jelas pertanyaannya, servisnya baru di-perform kapan, Carlo? Di bulan Desember, Miss. Nah, kamu jawab sendiri. Berarti jurnalnya apa? Berarti cash sama unearned service revenue ya, Miss? Iya, ya sudah kan. Karena kamu sudah terima cash tapi belum perform, berarti cash to unearned service revenue kan? Oke, Miss. Terima kasih ya, Miss. Ya, ada pertanyaan lagi? Bu. Ya, silakan, Mel. Kenapa ya salaries payable kok kredit? Kenapa kok salaries payable kredit? Mana? Di akun yang mana? Tanggal keberapa? Yang di T-account-nya itu, Miss. Kenapa salaries and wages payable 700 ini kok kredit begitu kah? Mel? Iya. Jelas, Mel, ini kan hutang. Payable kan hutang. Kalau payable kredit, kalau expense debit. Tapi di jurnalnya kok debit, Bu? Loh, kok di jurnalnya debit? Pertamanya kredit. Saldo normalnya kalau bertambah hutang itu muncul kredit. Kalau dibayar, hutangnya berkurang debit, Mel. Oke. Makasih, Bu. Terus ada pertanyaan lagi? PR-nya saya minta cuma sampai huruf dadu ya? Prepare trial balance ya? Iya, betul. Iya, Bu. Ini kalian closing dulu ya. Walaupun yang saldonya cuma 1 harus di closing. Berikan garis penutup seperti minggu lalu saya minta. Nah, walaupun ini cuma 1 kalian harus kasih penutup seperti ini. Semuanya tetap harus diberikan garis penutup dulu. Siapa yang merasa mengerjakan benar? Yang trial balance-nya benar? Ada yang mau men-sharekan jawabannya? Saya, Mem. Siapa itu? Leoni. Jadi coba ya, apakah jawaban kalian benar? Ada lagi selain Leoni yang merasa benar? Sambil saya, Mem. menunggu yang mencalonkan diri ya. Ada Leoni, ada Violena, tunggu.
Kalian bisa chat ya di kolom chatnya Zoom. Kalian chat. Kalian chat nama dan NRP kalian. Nanti yang 3 tercepat dipilih ya, Alvin. Iya. Nah, general ledger-nya kita lihat ya. Caranya bagaimana? Sol, bantu saya lagi, Sol. Setelah Jeremia Arga, Verlin tadi nggak hadir, terus ada siapa ya, Sol ya? Yang kita panggil-panggil lagi. Yang masih kosong ada Janet Rosalin. Janet Rosalin, hadir Janet Rosalin. Nah, kita sudah gantian nih, bukan angkatan atas. Kita masuk ke anak-anak perhotelan semester 1. Janet Rosalin hadir? Hadir. Bagaimana cara menghitung saldo akhir cash, Janet? Yang debit di total dikurangi kredit di total. Iya. Kenapa kok nggak sebaliknya? Kenapa kok tahu yang debit yang dikurangi kredit, Janet? Soalnya cash normalnya di debit. Bagus. Kalau account receivable gimana? Kalau account receivable juga debit total dikurangi kredit total. Supplies? Supplies juga debit total. Kalau equipment juga debit total. Kamu tahu nggak kenapa kok semua yang kita sebutkan barusan itu semuanya debit? Karena mereka itu adalah akun-akun aset. Aset. Kecuali satu yang antik. Saya bilang tadi, accumulated depreciation itu antik. Dia aset tapi kredit. Nah, kita pindah ke liability sekarang, Janet. Kalau liability bagaimana? Saldo normalnya kan kredit. Sehingga untuk menemukan saldo akhirnya harus kredit total dikurangi debit total. Bagus. Kredit total dikurangi debit total. Unearned service revenue itu juga liability. Kalau ini, salary and wages payable, bagaimana, Janet? Itu kredit ya. Nah, jadi kalau yang kredit, kalian meletakkan nolnya pun harus dikredit loh ya. Karena salary and wages payable itu juga saldo normalnya kredit. Capital, kredit atau debit, Janet? Kredit. Kredit. Kalau revenue? Kredit. Expense? Debit. Iya, expense itu debit. Yang nggak ada saldonya biarin ya, closingnya berarti 0. Kalau yang nggak ada saldonya ini 0, tapi kalian harus kayak saya gini. Nolnya pun itu harus tahu karena itu expense, katanya Janet tadi debit. Janet Rosalin plus sell. Alvin, siapa 3 orang tercepat yang ngechat yang mau trial balance-nya diperiksa? Oke, Leonie, NRP Leonie. 72. Terus? Ada Selin, NRP 2. Terakhir Maria, Leonie, 62. Selin, sama? Maria. Maria. Ini nama-nama yang sudah sering aktif ya. Leonie, Selin, Maria, sepertinya saya sudah sering mendengarnya. Leonie, Selin, Maria. Kita lihat tugasnya Leonie dulu. Leonie, mari kita lihat sekilas. Leonie, bisa dilihat PDF-mu sendiri di sini? Bisa. Nanti kalau tes yang rapi seperti ini ya. Masih di Finder, belum masuk ke PDF. Oh, sebentar. Iya, saya kalau di Zoom ini langsung aja deh. Karena Leonie yang tercepat menurut Alvin tadi, saya lihat tugasnya Leonie. Sudah saya screenshotkan di sini. Benar tugasnya Leonie ya? Iya benar, Miss. Selin NRP berapa tadi, Vin? NRP 002. Saya sengaja ya, mau pilih-pilih seperti ini, saya ingin tahu sih, nanti waktu kalian itu kira-kira ujian, bener nggak? Kira-kiranya bisa nggak? Ini tadi punyanya Leonie, oke. Kemudian sekarang kita mau punyanya Selin. Selin NRP berapa tadi? NRP 2. Selinnya ada 2. Selin Mersian apa Selin Nata? Oh, Selin Mersian. Satunya. Selin Mersian. Bukan? Yang Valeri. Oh, Selin. Oh, ada 3 Selinnya. Selin Valeri. Oke. Ini juga rapi punyanya Selin. Satu lagi, Vin. Satunya Maria Magdalena. Marianya ada berapa nih? Kita lihat. Maria Claudia, Maria Magdalena. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Bentar. Maria Magdalena. Saya kok nggak menemukan trial balance di pekerjaanmu?
Maria Magdalena, mana Maria? Mana habis general ledger? Oh, Oh ini. Ada trial balance. Oke. Coba ya, 3 orang ini mewakili kelas B1 yang mencalonkan diri cepet-cepetan. 3 orang ini kan duluan. Coba sih, saya mau lihat bagaimana kelas B1. Yang Leoni, akuntansi. Iya, akuntansi pajak. Kalau yang Selin Valeri? Perhotelan, Bu. Perhotelan, sip, kamu sudah mewakili. Kalau yang Maria Magdalena? Semoga akuntansi bisnis. Pajak. Wah, pajak juga. Kurang yang bisnis. Gak apa-apa ya, sesama teman-teman akuntansi. Mari kita lihat jawaban kalian. Yang benar kalau menurut saya ya, menurut yang tadi kita kerjakan barengan hari ini, gak apa-apa ya, agak di zoom out, kalian pasti jadinya agak kecil. Nah, cash-nya debit 3.220, betul. Ini 3 orang betul semua. Account receivable 2830, debit supplies debit 2.500, oke. Kemudian equipment-nya 14.000 debit betul semua. Accumulated depreciation credit 2.000 betul semua. Account payable 2.600 betul semua. Kemudian unearned service revenue 1.800 betul semua. Salaries and wages payable-nya 0. Boleh tetap ditulis tapi 0. Boleh tetap boleh nggak usah ditulis. Nah ini, kebetulan ada teman yang mewakili. Kalian lihat ya, punyanya Leoni 0 di kredit, punyanya Selin 0 di kredit, punyanya Maria nggak ditulis, nggak apa-apa karena saldonya 0. Owners capital kredit 13.950. Lihat di sini owners capital 13.950, 13.950, 13.950. Oke. Service revenue 5.300 kredit. Service revenue 5.300 kredit. Oke. Expense-nya hanya ada 2, salary and wages-nya 2.700, rent expense-nya 400. Yang nggak ada boleh ditulis tapi 0 atau nggak ditulis sama sekali. Terima kasih sudah urut. Yang ini koreksi dikit sih buat Leoni biar semakin perfect. Revenue-nya di atas, expense-nya di bawah ya Leoni. Oke, Miss. Yang lainnya oke. Berarti totalnya balance ya 25.650. Esel, Leoni plus Selin plus Maria Magdalena plus. Leoni Angela, Selin Valeri, Maria Magdalena. Oke, terus kemudian tugas kalian sudah berakhir ya? Saya minta cuma sampai trial balance kan? Yuk, yang hari ini kita kerjakan bersama-sama. Saya akan melanjutkan. Biar nggak pusing ya dengan yang tadi. Terlalu banyak. Nah, bagaimana kalau di sini? Akan saya mulai lagi. Sekarang kita melihat poin yang E, teman-teman. Jurnal lah dan posting lah semua adjusting entry. Adjusting entry-nya ada 4 data yang membantu kita. Siapa yang mau jawab data yang pertama? Mengenai supplies on hand. Gampang sekali. Tadi saya sudah bikinin catatan tentang supplies. Ditanya jurnal penyesuaian, ya tinggal bikin jurnal penyesuaiannya. Siapa yang mau menjawab tentang adjustment yang pertama? Vin, saya tolong dibantu liatin Vin. Siapa yang respon pertama, Vin? Teman-teman, biar adil ya, ada bukti tertulisnya, chatting aja mulai sekarang. Chatting yang tercepat, yang mau jawab supplies. Tulis, supplies terus nama kalian. Supplies kok nama Maria kalian. lagi? Ayo, Maria lagi. Wah, jangan Maria lagi. Jangan dipilih, yang sudah percuma, jangan dipilih. Violena. Oke, Violena, apa jurnalnya untuk yang pertama? Supplies on hand 1.400, jawabanmu apa? Supply expense ya, sama supply. Jurnal itu harus lengkap sama tanggal ya. Saya mau benar-benar kayak ini lagi kerja tes. Jadi kalau kerja jurnal itu harus ada tanggal. Tanggalnya tanggal? 30 November. Ya, akhir November. Kemudian jurnalnya adalah? Supplies expense. Supplies expense, debit. Kemudian? Sama supplies bawahnya. Oke. Orang yang dapat poin plus itu harus perfect pilih jurnalnya, debit kreditnya sudah benar, dan nominalnya. Tadi saya ngajarin apa ke kalian? Ini harus diisi senilai yang terpakai. Mari kita lihat akun supplies kita.
temukan di sini akun supplies kita. Sudah bisa dilihat di sini? Iya, bisa. Violena. Iya. Lalu Violena. Iya, Miss. Supplies on hand-nya di soal tadi berapa? 1.400. Padahal harusnya berapa? 2.500, berarti yang terpakai 1.100. 2.500, sisa di tangan cuma 1.400. Berarti yang terpakai adalah 1.100. Saya buatin rumus buat kalian ya. Rumus supply itu saldo awal, terus kalian beli lagi berapa, itu nambah. Dikurangi, sisa di tangan berapa. Loh, kalau misalnya itu selisih, nah justru selisih itulah yang harus kalian siapkan jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya itu mengakui pemakaian supplies-nya. Bagus sekali, Violena. Violena, NRP belakangnya berapa? 087. 087. Saya mau pilih yang NRP belakangnya juga 7 lagi. Bernardus Wildan. Ada Wildan? Hari ini hadir. Ya, Wildan silakan. Yang kedua apa Wildan? Jurnalnya apa? Sama-sama 30 November. Itu tentang accrued salaries payable. Saya tunjukkan sekilas. Salary tadi sudah ada dibahas di mana? Sudah kelihatan ya? Wildan, harusnya sudah. Nah, gimana? Ya, bentar. Apa yang mana, Miss? Accrued salary payable. Itu kalau tadi saya punya 6, ada yang prepaid, ada yang supply, ada yang depresiasi, unearned, ada yang accrued revenue, accrued expense. Nah, itu yang mana? Accrued salaries payable itu yang mana? Ya, yang accrued salaries payable. Iya. Accrued salaries payable itu yang mana jurnalnya maksudnya? Jurnal penyesuaiannya yang apa? Bisa kembali yang tadi, Miss. Lima, 4, 3, 2, 1. Tulis salary terus nama kalian dicat. Tulis salary terus nama kalian dicat yang mau menjawab jurnal 30 November yang kedua, accrued salary payable. Siapa duluan, Vin? Untuk yang salary. Salary Carlo. Salary terus nama. Siapa yang nulis duluan? Tapi Carlo udah sering ya. Enggak apa-apa. Kan saya open tadi buat semuanya. Oke, Carlo. Carlo silakan jawab yang kedua apa jurnalnya? Oke, Miss. Yang pertama adalah salaries expense di bagian debit 2.700. Nah, itu loh. Saya nggak mau kalau di soal ini saya namanya bukan salary expense. Oh, salaries and wages. Wages expense. Kemudian? Dan salaries and wages payable. Betul. Nominalnya berapa? Yang salaries and wages expense 2.700. Ya, yang salaries and wages payable? 200. Berapa ini? 350. Gimana? Salaries and wages expense and salaries and wages payable itu nominalnya harus sama. Debit kreditnya nggak boleh nggak sama. Jadi yang mana yang nominalnya? 2.700. Salah. 350, Carlo. 10 ya. Apa ya yang kamu bingungkan? Kok 2.700? Kalau 2.700-nya yang tadi ya, salary and wages expense-nya 2.700, itu yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Tanggal 8, kemudian ada lagi tanggal 25, itu sudah terjadi. Jangan diperhatikan lagi. Nah, yang kita justru kenali sebagai penyesuaian di sini tuh gini, 30 November masih ada yang kita pakai jasanya tapi belum kita gaji. Gitu loh, Carlo maksudnya. Ya, Miss. Gak ada hubungannya sama yang tadi. Saya belum berikan poin, jadi coba lagi ya, masih separuh itu jawabannya. Nanti kalau kamu aktif lagi baru saya bisa tambahin lagi, Carlo. Atau Carlo jawab yang berikutnya. Apa jurnalnya depreciation for the month, Carlo? Saya tunjukkan ya, seperti yang diminta Wildan. Nah, saya tunjukkan dulu. Ini adalah contoh-contoh jurnal penyesuaian yang ada di chapter kita. Yang sebelah kanan berwarna merah itu. Depresiasi itu jurnalnya cuma satu macam, gampang sekali. Sudah lihat, Carlo, apa jurnalnya depresiasi? Ya. Depresiasi untuk
for depreciation for the month-nya itu 200 dan accumulated depreciation-nya 200 juga. Jurnal debitnya apa? Jurnal debitnya Sesuaikan nama akun yang ada di sini. depreciation equipment 200. Kamu baca baik-baik yang teliti. Ada tulisan depreciation equipment kah di sini? Depreciation equipment atau depreciation equipment masa ada? Oh, tidak ada. Depreciation expense maksudnya. Depreciation expense, kemudian kreditnya apa? Accumulated expense. Baca lagi, ada tulisan accumulated expense di sini. Accumulated depreciation. Hanya accumulated depreciation saja tulisannya di sana. And equipment. Nah, itu loh yang saya maksud. Ketika kalian mengerjakan itu harus, apa ya, akuntansi itu begini ya. Nggak boleh buat nama akun sendiri. Berapa, Carlo, isinya? 200, Miss. 200. Kalian kan tadi saya sudah bilang, nggak mungkin disuruh mencari sendiri. Carlo plus Esel. Jadi 30 Novembernya sudah beres yang ketiga. Yang keempat, siapa yang mau jawab? Service related to unearned service revenue 1220 telah dilakukan. Saya jelaskan dulu ya itu apa. Jadi, tadi berkaitan dengan unearned service revenue yang benar-benar sudah earn, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan itu 1220. Tulis unearned nama kalian di chatnya. Unearned nama kalian. Gloria. Gloria skip, nggak boleh. Gloria Vanji tadi sudah ada di awal-awal. William Limanto. Sudah ada di awal-awal. Yang lain? Kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Felicia Desita. Ya, boleh tuh. Felicia Desinta Santoso. Fel? Unearned service revenue. Sebentar ya. Sebentar. Saya tunjukkan dulu. Ini jurnalnya kan ada banyak. Terus karena tadi saya sudah bilang itu earn, sudah kita lakukan, ada hubungannya dengan unearned, betul ya Val ya? Berarti jurnalnya mengarah yang ke situ. Sebutkan lagi Val, jurnalnya apa? Unearned service revenue. Ya, kreditnya? 2020. Benar, kreditnya? Oh, service revenue. Terus nominalnya? 2.200. Sebentar. Unearned service revenue-nya di sini berapa? 1.800. Berarti kita masih punya utang jasa pekerjaan 1.800. Terus kita sudah perform 1.220. Yang diinputkan di jurnal yang mana? 1.800, 1.220, selisihnya ditambah, dikurang, dibagi, dikali atau gimana? Dikurangi. Saya kasih clue lagi ya. Kita punya jurnal, itu isinya harus yang sudah earn, yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita punya 1.800 itu hutang kita awalnya, lalu diketahui di sini kita sudah perform 1.220, yang mana sih yang dimasukkan di sini? Oh, yang itu, Miss, yang sudah dilakukannya 1.220. 1.220, begitu saja, jangan diselisihkan ya. Iya, tadi saya juga. Kecuali kalau saya buat kata-katanya begini, sisa unearned revenue-nya 1.220. Jadi kalau ada awalnya di account 1.800, sisanya 1.220, berapa yang sudah kita lakukan? Awalnya 1.800, tersisa 1.220, yang kita lakukan itu selisihnya. Tapi kalau di sini sudah yang dilakukan perform, ya sudah, yang di jurnal itu yang perform. Gitu ya, Felicia Desinta. Ya, Miss, thank you. Vel, belum puas dikit. Kamu masih jawab satu ya. Harus jawab satu lagi biar poin plusnya jadi sah. Jurnal penyesuaiannya dimasukkan ke dalam posting, ke general ledger. Ini saya punya general ledger nih. Ntar ya, saya mau copy paste jurnal penyesuaian kita. Mau saya kasih warna merah. Kalau yang warna hijau tadi adalah jurnal apa, Val? Nanti yang itu adjusting itu. Yang warna hijau yang di atas ini loh. Jurnal. Itu jurnal umum, general jurnal. Yang warna merah itu jurnal penyesuaian ya. Ya. Lihat teman-teman caranya. Supplies expense 1.100, cari supplies expense debit 1.100. Paham?
Gitu, paham? Kasih tanggal 30 November. Tanggalnya sekali lagi ya. Kalian yang buat sendiri. Atau mau ditulis ADJ, kayak tadi di slide juga boleh. Lanjut, supplies kredit 1.100. Nah, supplies berarti di kredit 1.100. Begini. Felicia Desinta lagi. Ayo diktekan saya. 30 November. Salary and wages expense? 350. Debit. Iya. Jadi debit 350. Debit itu sebelah kiri sini ya. Lanjutkan. Vel, kamu sambil mewakili teman-teman yang lain, kira-kira itu ada pertanyaan apa waktu saya melakukan posting ini, Vel? Lagi, Vel. Salary and wages payable? 350. Kredit 350. Kamu ada pertanyaan apa yang kira-kira ada di bayangan kalian? Kesulitan ketika melakukan posting ini apa? Depreciation expense, debit 200. Ayo silakan, Vel. Kamu yang lagi online sama saya. Apa yang kira-kira melakukan ini loh? Susahnya apa? Accumulated depreciation. Ya, agak itu agak bingung. Maksudnya agak bingung sih, Miss. Soalnya baru ini kan. Baru pertama ya. Service revenue-nya debit, jadi di sini letakkan di sebelah debit, lalu kasih kode ADJ, adjustment. Terus yang terakhir service revenue credit, service revenue-nya di kredit sini, 1.220. Nah, kasih kode adjustment. Di situ harus itu lagi nggak dikurangi lagi nggak? Iya, jelas. Jadi general ledger itu harus sampai terclosing ya teman-teman. Jadi ini harus di closing lagi. Ini di closing lagi. Bahkan minggu depan, kita masih lanjutkan lagi setelah kalian tes 1. Bukan minggu depan ya, maksudnya setelah kalian tes 1. Yang ada adjustment-nya itu harus di closing lagi. Kalau yang nggak ada adjustment-nya biarin. Yang ada warna merah-merahnya harus di closing lagi. Saldonya berubah. Kalau yang nggak ada adjustment-nya biarin. Nah, setelah kalian tes 1, habis tes nggak ada kelas ya. Nah, coba sih kita lihat ya. Felicia Desinta, case-nya berubah nggak? Iya, enggak berubah. Case-nya enggak, account receivable enggak. Supplies-nya jadi berapa? Coba kamu diktekan. Jadi 1.400. 2.500, terpakai 1.100. Loh, bener. Jadi on hand-nya 1.400. Itu loh logikanya. Paham nggak alurnya akuntansi itu? Tadi kalau kalian ingat ya, supply tadi kan katanya sisanya on hand-nya 1.400. Yaitu bisa gerak sendiri dari account-nya. 2.500 terpakai 1.100, sisa 1.400. Terus accumulated depreciation-nya dulu 2.000, sekarang jadi 2.200. Unearned service revenue-nya 1.800 jadi bertambah apa berkurang? Berkurang. Karena kita sudah melakukan 1.220, sisa hutang jasa kita tinggal 580. Nah, ini hutang gajinya muncul lagi karena kita belum bayar. Ya. Terus supplies expense-nya Ya sama. Supplies expense-nya muncul lagi. Di closing lagi ya, kalau yang muncul lagi. Ingat supply itu pasti debit. Nah, ini juga depreciation pasti debit. Terus salary and wages expense berapa? Dikurangi, Miss. Loh, ini selajur ditambah 2.700 ditambah 350. Oh iya. Okay. Kalau yang service revenue? Ditambah juga berarti. 5.300 ditambah 1.220. Nah, itu loh caranya. Yo, siapa yang masih bingung? Miss, berarti kalau selajur gitu ditambah ya? Iya. Pokoknya tahu dari mana sih ditambah atau di kredit, ditambah atau dikurang. Service revenue kan kredit, bertambahnya di kredit. Expense kan debit, bertambahnya di debit gitu loh. Kembali ke prinsip awal ya. Iya, oke. Thank you. Oke, yang dadu sudah selesai. Yang E sudah selesai. Sekarang saya mau kerja yang F. Adjusted trial balance. Yang tadi teman-teman jawab ini semua masih unadjusted. Karena jurnal penyesuaiannya belum ada di dalam sini. Nah, mari kita bekerja. Sekarang bagaimana kalau kita buat adjusted trial balance-nya?
Sekali lagi ya, kelengkapan seperti tanggal, nomor akun, nama perusahaan, kopnya, kalian lengkapi sendiri. Saya nggak nututin. Kalau harus bahas satu detail demi detail, yang jelas kan sudah pernah saya bilang komplitnya seperti apa. Nah, mari kita jawab di sini. Kalian ya, buat lagi rekapan semua datanya, mulai dari, perhatikan, mulai dari cash. Cash-nya debit. Debitnya 3.220. Lagi, setelah cash itu ada account receivable. Ini soalnya saya merge cell tadi. Account receivable-nya, kemudian debitnya di sini adalah 2830. Setelah itu ada lagi supply. Satu orang dong, bantuin saya kerja ini, adjusted trial balance, kerja bareng saya di sini. Chatting ya, trial balance nama kalian. Violena lagi. Enggak, skip. Teman-teman, yang sudah dapat plus percuma, enggak dapat lagi. Trial Selina balance nama Natalia. kalian. Gimana, Vin? Selin Natalia tadi sudah ya? Tadi Selin Valeri. Oh, Selin iya. Natalia silakan, Selin Natalia. Supplies-nya 2.500. Oke, supplies-nya. Nah, saya suka nih yang semangat. Tapi salah, 2.500. Oh iya, 1.400, lupa, Miss. Iya, 1.400. Terus habis gitu? Equipment. Perhotelan ya, Selin? Akuntansi pajak. Akuntansi. Equipment-nya? 14.000. Equipment-nya kita lihat di sini 14.000. Terus habis equipment apa tuh? Ada accumulated depreciation. Accumulated depreciation-nya equipment itu Kredit. unik. Saldonya Iya. kredit berapa? Mari kita lihat di 2.000. depan. Beda, sudah bukan 2.000. Iya, lupa. 2.200. 2.200. Terus kita masuk ya. Ini asetnya sudah selesai, teman-teman. Ini saya kasih warna beda, itu nanti berarti ganti ya. Sekarang kita ganti ke liability, account payable. Kreditnya berapa? 2.600. Oke. Kemudian ada unearned Service revenue. Service revenue, itu juga adalah liability. Berapa, Selin? 1.800, tapi kayaknya belum saya ganti. Jadi 580, Miss. Ya, lihat ini aja, 580. Terus habis gitu ada lagi salaries and wages payable. Lihat kreditnya berapa? 350. 350. Terus sudah, ini selesai yang tentang hutang. Sekarang kita masuk ke ruang range-nya equity diwakili oleh owners capital. Owners capital-nya berapa? 13.950. Kredit ya. Ya. Yang kredit jangan lupa sebelah kredit 13.950. Kalau sudah sekarang ke owners drawing. Owners drawing-nya kebetulan di soal ini nggak ada. Karena nggak ada ya sudah 0, nolnya debit. Kita masuk ke cakupan berikutnya revenue. Di sini namanya service revenue, Selin. Ya. Service revenue-nya berapa? 5.300. Lihat lagi. 6520, Miss. Yang sudah disesuaikan itu yang ini ya, 6520 kredit. Lanjut. Habis gitu ada expense. Salaries and wages expense. Salaries and wages expense. Debit atau kredit kalau expense? Debit, Miss. Debit ya. Salaries and wages expense-nya debit sebesar 3.050. Kemudian rent expense-nya debit sebesar 400. Lalu depreciation expense-nya sebesar 200. Terakhir supplies expense-nya sebesar 1.100. Kita lihat ya kunci jawabannya di sini nanti. Kalau yang tadi unadjusted kan 25650 jawaban teman-teman kalian. Jawaban kita bersama harus 26200. Mari kita cross check. Kita jumlahkan semua debit dan semua kreditnya. Hasilnya harus, tapi ya kadang textbook itu bisa salah sih. Nah, cuma ini kita benar, 26200. Point F ini.
Hampir selesai sampai poin G. Siapa yang punya pertanyaan? Siapa yang punya pertanyaan silakan. Jadi semoga habis hari ini belajar gitu ya. Kalian semakin paham alurnya akuntansi ya. Oh, jadi alurnya tuh habis ini, terus ini, nah terus itu. Nama perusahaannya adalah Hem Equipment Repair. Kemudian kita akan melatih membuat laporan keuangan yang pertama yaitu income statement. Selama 1 bulan yang berakhir pada tanggal 30 November. Tadi isinya income statement. Saleh Natalia sudah beres sekarang. Siapa yang bisa jawab isinya income statement? Income statement itu tadi ada di PowerPoint sih. Silakan sebutkan. Income statement terus nama kalian di chat ya. Income statement terus nama kalian. Alvin, dilihat siapa yang mau jawab income statement terus nama kalian. Keisha Angelin. Silakan. Keisha Angelin Julianto, silakan Keisha. Income statement itu revenue dikurangi expense. Pintar. Revenue tinggal dikurangi expense. Itu loh sudah saya bantu kasih warna kuning, hijau, kuning, hijau. Revenue-nya mana? Service revenue. Revenue-nya itu service revenue. Sebutkan angkanya. Cash. 6.520. Oke. Terus expense-nya nggak boleh digabung. Satu-satu apa saja sebutkan. Depreciation expense. Berapa? 200. Terus? Supplies expense. 1.100. Terus? Salaries and wages expense. Iya. 3.050. Rent expense 400. Iya, betul. Hasil akhir dari net income tadi saya bilang apa? Kalau lebih besar, ini kita lihat ya, perusahaannya Hem Equipment Repair. Revenue-nya 6520, kemudian saya total semua expense-nya itu 4750. Kalau revenue, pendapatan, lebih besar daripada beban, namanya apa tadi? Yo, namanya apa tadi? Keisha. Lihat di PowerPoint tadi, apa namanya? Ada yang mau bantu Keisha, apa namanya? Net income. Net income. Jadi namanya adalah net income. Keisha, Angelin plus. Nanti plus kalian biar saya yang atur ya. Plusnya berapa itu biar saya yang atur. Lanjut ke laporan yang berikutnya. Siapa yang tahu apa laporan keuangan yang berikutnya setelah income statement? Perubahan modal. Perubahan modal. Apakah kalian mau menjawab? Tuliskan perubahan modal terus nama kalian. Perubahan modal nama kalian di kolom chat ya. Kerja bareng saya ya. Saya berikan strukturnya dulu. Owner capital awal. Kemudian habis itu ada yang ditambah. Ditambahnya investment. Ditambah lagi net income. Kemudian ada yang membuat berkurang. Berkurangnya gara-gara owner's drawing. Ada yang mau kerja bareng saya? Tuliskan perubahan modal lalu nama kalian. Iya, Beatrice duluan. Beatrice siapakah? Beatrice 378. Beatrice 378. Beatrice Septia. Halo Beatrice. Owners capital awal dulu. Beatrice, berapa owners capital awal? Lihat di sini ada owners capital awal nggak? 13.950. Nah, kalian boleh pilih dua kemungkinan ya. Ini 13.950, investmentnya yang dikosongin, atau ini 0, terus ini 13.950. Perhatikan baik-baik, lihat ceritanya. Tadi Beatrice, selama kita bekerja tugas, ada cerita pemilik menyuntikkan dana ke Hem Equipment Repair nggak? Itu loh, kayak soal jurnal umum kita yang minggu lalu. Ada nggak? Pemilik menginvestasikan uang cash ke dalam perusahaannya. Ada seperti itu nggak tadi? Ada, Miss. Di tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 itu bayar gaji. Oh, Tadi ada nggak ya, teman-teman?
pemilik menginvestasikan uang kasnya ke dalam perusahaan? Nggak ada, Miss. Saya rasa nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada, berarti 13.950 itu sudah terjadi dulu, sehingga investmentnya November nggak ada. Itu logikanya. Tapi kalau perusahaannya ini baru berdiri, biasanya modal awalnya 0 dulu, baru dia ada cerita investasi. Nah, itu caranya mengerjakan perubahan modal. Saya ulang lagi ya. November ini bukan berdiri pertama kalinya, sehingga tidak ada investment, tidak harus berdiri pertama kali juga. Tapi kalau saya baca dari tanggal 8 sampai 29 November tadi nggak ada tuh suntikan dana, Beatrice. Beatrice lanjut, net income dapat dari mana? Hai Beatrice. Ya, Miss, diambil dari income statement 1.770. Berapa? Berapa? 1.770. Kemudian owner's drawing, ada nggak di sini owner's drawing? Nggak ada, Miss. Oke, clearkan. Apa rumus equity akhirnya? Apa rumus owner's capital 30 November? Berarti owner's capital awal 13.950 ditambah net income ditambah investment kalau ada, dikurangi drawing kalau ada. Itu namanya adalah owner's capital. Beatrice. Yes. Kok saya dengar suaramu nggak lancar ya, putus-putus. Beatrice? Iya, Miss. Statement of owner's equity itu berarti hasil akhirnya namanya apa? Itu sudah ada loh, tinggal kamu baca. Capital akhir. Ya, capital akhir. Lanjut Beatrice, kerja sama saya. Belum sampai benar-benar, belum jelas saya dengar suaranya. Kalau income statement itu foreman, statement of owner's equity foreman, kalau balance sheet itu harus langsung tanggalnya. Kemudian, isinya balance sheet 3, Beatrice. Sebutkan, apa saja? Aset. Bagus. Liability. Sama payable. Enggak, equity. Aset, liability, equity. Payable itu sudah di dalam liability. Asetnya sudah saya beri tanda. Mana Beatrice asetnya? Dari cash sampai akun depreciation equipment. Dari cash sampai accumulated depreciation equipment itu masukkan ke aset. Nah, lihat di sini. Tidak ada debit dan kredit sekarang. Semua ini harus satu lajur. Yang accumulated berikan negatif. Karena dia aneh. Aset tapi dia kredit sendirian. Beatrice lagi. Liability-nya sudah saya kasih tanda. Mana Beatrice liability-nya? Account payable sampai salary and wages payable. Nah, tidak ada debit dan tidak ada kredit. Ingat, ini semua itu satu lajur, teman-teman. Ini semua satu lajur begini. Jadi ini nggak ada debit, nggak ada kredit. Kita harus tahu sendiri aset itu debit, liability itu kredit. Nah, equity-nya nggak usah lagi bicara tentang capital, drawing, revenue, dan expense. Tadi bersama dengan Beatrice kita sudah punya owner's capital paling terakhir. Tadi berapa? Owner's capital kita berapa tadi Beatrice? 15.720. Nah, mari kita buktikan. Rumus dasar akuntansi. Total aset harus sama dengan? Total aset harus sama dengan liability. Total aset harus sama dengan? Liability-nya. Enggak. Total aset harus sama dengan total liability plus equity. Asetnya saya jumlah. Kemudian liability dan equity, Beatrice, bukan liability aja ya. Nah, kalau kalian ketemu ini tepat benar seperti ini waktu kalian nanti tes, berarti jawaban kalian sempurna. Oke, Beatrice Septia plus Esel. Sudah selesai PR kita, itu yang sudah kita bahas.